Alhamdulillahil qail wa innaka la'ala khuluqin azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil qail man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Amma ba'du. Akhlak adalah cerminan keimanan seseorang. Rendah dan tingginya akhlak menjadi indikator kuat bagi keimanannya. Semakin tinggi akhlak seseorang, maka semakin tinggi pula keimanannya. Begitupun sebaliknya. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengait-eratkan antara iman seseorang dan akhlaknya. Beliau bersabda, "Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqa." Orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling mulia akhlaknya. Bahkan lebih dari itu, beliau menyejarkan kedudukan akhlak dengan iman. La imana liman la amanata lahu, wa la dina liman la ahdalah. Tidak ada iman bagi yang tidak memiliki amanah, dan tidak ada agama bagi yang tidak menepati janji. Demi misi ini pula lah Nabi diutus kepada umat manusia, yaitu untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Hadis riwayat Ahmad. Maka dari itu perlu kita pahami apakah yang dimaksud dengan akhlak yang mulia. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, berakhlak mulia terhadap sesama manusia terwujud dengan cara menyambung tali silaturahmi dengan orang yang memutuskannya darimu. Bisa berupa mengucap salam kepadanya, menghormatinya, mendoakannya, memohonkan ampunan untuknya, memuji kebaikannya, serta mengunjunginya. Juga dengan cara tetap memberi kepada orang yang selama ini enggan mengajarkan ilmu dan enggan memberikan manfaat atau hartanya atasmu, atau memaafkan siapa saja yang telah menzalimimu dalam urusan darah, harta, maupun kehormatan. Perkara di atas ada yang hukumnya wajib dan ada pula yang hukumnya sunnah. Al-Mawardi rahimahullah mengungkapkan, seseorang dikatakan berakhlak mulia jika budi pekertinya halus, berwatak lembut, wajahnya ceria, tidak suka menghardik, dan selalu bertutur kata yang baik. Syekh Ibnu Sa'di rahimahullah mengatakan, akhlak mulia adalah akhlak yang utama dan agung. Ia dibangun di atas kesabaran, kelembutan, dan kecenderungan pada perangai yang terpuji. Akhlak ini pun melahirkan sifat mudah memaafkan, mampu bersikap toleran terhadap kekeliruan orang lain, dan senang berbagi manfaat dengan sesama insan. Akhlak terpuji terwujud pula dengan kesabaran dalam menghadapi berbagai kejahatan orang lain, memaafkan kekeliruan sesamanya, dan membalas keburukan mereka dengan kebaikan. Seperti itulah yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Khudhil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin." Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Surah Al-A'raf ayat 199. Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, menurut sebagian ulama, di antara ciri-ciri akhlak mulia adalah malu untuk melakukan keburukan, tidak senang menyakiti, suka berbuat kebaikan, berkata jujur, tidak banyak berbicara namun banyak berkarya, sedikit melakukan kesalahan secara berulang-ulang, dan tidak banyak ikut campur urusan orang lain. Akhlak mulia itu ditandai juga dengan sikap tenang, sabar, selalu bersyukur, ridha terhadap manis pahitnya kehidupan, bijaksana, lemah lembut, serta pandai menjaga kesucian dan harga diri. Selain itu, ia ditunjukkan juga dengan munculnya sifat penyayang, tidak senang melaknat atau mencela benda maupun manusia, tidak suka mengadu domba atau memfitnah, tidak tergesa-gesa, tidak bersifat hasad dan kikir, ataupun tidak bermanis-manis di bibir
dan wajah, namun diam-diam memendam dengki dalam hati. Juga mencintai dan membenci seseorang karena Allah, serta ridha dan marah karenanya. Yusuf bin Asbat rahimahullah menyebutkan bahwa akhlak mulia terangkum dalam 10 hal, yaitu tidak suka memperuncing perbedaan pendapat, bersikap adil, menjauhi satu keramaian yang tidak berfaedah, memperbaiki yang terlihat tidak baik, tidak segan meminta maaf, tabah menghadapi kepedihan dan kesulitan hidup, tidak menyalahkan orang lain, dan introspeksi diri saat mengalami kegagalan, tidak mencari-cari kekurangan orang lain, melainkan kekurangan diri sendiri, murah senyum kepada semua orang tanpa melihat usianya, dan bertutur kata santun kepada setiap orang baik, tua maupun muda. Al-Hasan rahimahullah berkata bahwa berakhlak mulia itu berarti berjiwa mulia, bermurah hati, dan tabah menghadapi cobaan. Dalam kesempatan lainnya, Al-Hasan berkata, akhlak mulia diwujudkan dengan wajah berseri, rela mendermakan harta yang baik, dan mencegah keburukan supaya tidak menimpa orang lain. Sebagian ahli balaghah mengatakan, akhlak mulia pada diri seseorang akan menenangkan dan menjamin keselamatan bagi orang lain. Sedangkan akhlak tercela akan menjadi musibah bagi orang lain selain melelahkan diri sendiri. Salah seorang penyair berkata, orang yang berakhlak baik akan memiliki banyak teman dan sedikit musuh. Perkara yang sulit akan mudah baginya. Begitupun hati yang keras akan melunak terhadapnya. Abu Hazim Salamah bin Dinar rahimahullah pernah menyatakan, sejatinya orang yang berakhlak buruk akan menyusahkan dan melelahkan diri sendiri. Bala ini akan menimpa dirinya, lantas menjalar ke istri dan anak-anaknya, bahkan keluarganya yang tengah bergembira. Saat mendengar suaranya ketika masuk rumah, akan menjauh dari dirinya. Hewan tunggangannya pun akan meringkik kesakitan. Betapa tidak, orang itu terkadang melempar batu ke arah binatang itu tanpa alasan yang jelas. Anjingnya pun akan kabur, sebagaimana kucingnya yang lari ketakutan karena sifat buruknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita akhlak yang mulia.